Gokil, Menpora dukung Timnas Indonesia nih. Menpora optimistis Timnas Indonesia bisa bersaing dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nova Arianto semangat dan siap membantai Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Ini dia kata pelatih Timnas U16 Indonesia tersebut. Kurang ajar, ngajak ribut nih Australia sama kita. Australia sudah incar bentrok dengan Timnas U16 Indonesia, ingin rasakan teror supporter tuan rumah. Ngeri. Semakin gacor di tangan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia pun bikin Jepang ketar-ketir. Makin gacor dan menyala ini Timnas Indonesia kita. 4 pemain Indonesia yang punya lemparan ke dalam jarak jauh, 1 nama belum pernah dipanggil Timnas. Waduh, preman Timnas Indonesia kena denda. Unggahan di Instagram bikin Justin Hubner dan Ivar Jenner kena denda 81 juta rupiah. Pantang mundur, Timnas Indonesia U16 hadapi Australia di semifinal auto bantai-bantai. Adik Sandy Walsh, Matthew Baker, jadi mata-mata Timnas Indonesia U16 untuk ladeni Australia di semifinal Piala AFF U16 2024. Mau tahu lebih lanjut tentang pembahasan berita di atas tadi, pastikan kalian nonton sampai habis. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo angkat bicara usai hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diikuti oleh Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi lawan-lawan berat di ronde ketiga. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, tim Garuda bakal melalui ujian berat. Pasalnya, ada 3 tim di grup C yang lolos ke Piala Dunia 2022. Selain itu, tim Garuda jadi tim dengan ranking FIFA terbawah dari seluruh peserta grup C. Meski begitu, Dito Aryo Tejo optimistis dengan langkah Timnas Indonesia. Menpora meminta para pemain harus tetap bersemangat sebelum menyambut laga perdana ronde ketiga. Timnas Indonesia tetap optimis, ujar Dito Aryo Tejo dilansir bolasport.com dari laman Kemenpora. Semangat mereka tetap ingin berjuang keras. Dan akan bertemu dengan negara-negara hebat lainnya, lanjut Dito. Menpora mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga. Dengan pencapaian saat ini, ia yakin bahwa para pemain bakal mengerahkan segala kemampuannya. Kita sangat mengapresiasi, ujar Dito. Saya rasa ini adalah pencapaian yang paling jauh. Persiapan mereka juga sangat total saya kira ya, sebut Dito. Dito Aryo Tejo optimis skuad Timnas Indonesia akan mendapatkan banyak pelajaran berharga. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan semakin kuat usai menghadapi tim-tim elit benua Asia. Selain itu, Dito juga yakin bahwa tim Merah Putih bakal semakin solid selama tampil di ronde ketiga. Timnas Indonesia akan memetik pelajaran yang berharga ketika berhadapan dengan negara-negara kelas dunia, ujar Dito Aryo Tejo. Untuk memperkuat kekuatan dan soliditas tim, jelas Menpora Dito. Timnas Indonesia bakal menghadapi ronde ketiga dalam 10 pertandingan dengan format home dan away. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal melalui ronde ketiga pada September 2024 sampai Juni 2025. Hanya 2 tim teratas yang bakal lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat untuk memperebutkan 2 tiket terakhir.
Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menilai laga melawan Australia di semifinal ASEAN U16 2024 sulit. Timnas U16 Indonesia bakal melawan Australia di Stadion Manahan, Surakarta, Senin. Garuda Asia lolos ke semifinal setelah mengalahkan Laos dengan skor 6-1 di laga terakhir Grup A pada 27 Juni lalu. Hasil itu membawa Timnas U16 Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Nova Arianto mengaku bersyukur dengan kelolosan timnya. Yang pertama, saya bersyukur Timnas U16 Indonesia bisa lolos ke semifinal, kata Nova Arianto. Saya cukup senang karena pemain bisa terus memberikan progres dari awal sampai pertandingan penyisihan, ujarnya. Lawan selanjutnya yakni Australia adalah juara grup C. Mereka cukup tangguh di babak penyisihan dengan mengumpulkan 7 poin. Australia bermain imbang melawan Thailand dengan skor 0-0. Setelah itu mengalahkan Malaysia 2-0 dan Timor Leste 12-0. Nova Arianto mengaku Timnas U16 Indonesia tidak akan mudah melawan Australia. Dan di semifinal kita melawan Australia, pertandingan yang tidak mudah buat timnas kita, kata Nova Arianto saat konferensi pers di Solo Paragon Hotel Minggu siang. Tapi saya selalu bicara ke pemain untuk selalu tampil enjoy dan menikmati pertandingan. Harapannya pemain bisa memberikan yang terbaik sehingga kita mendapatkan poin 3 besok, ujarnya. Sementara itu, ia telah melakukan persiapan dengan mempelajari Australia untuk meraih kemenangan. Dan kita juga mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk menganalisa apa yang dilakukan oleh Australia. Harapannya pemain bisa tampil enjoy di pertandingan, tampil lepas di pertandingan, dan fokus apa yang kita persiapkan di sisa persiapan melawan Australia. Tim bisa lebih baik dan bisa menang, ujarnya. Australia sangat antusias menghadapi Timnas U16 Indonesia pada semifinal ASEAN U16 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Australia, Bradley John Maloney. Menurut Bradley John Maloney, dukungan penuh dari supporter sudah otomatis akan diterima Timnas U16 Indonesia. Anak asuhnya pun tidak sabar untuk bisa merasakan langsung teror dari pendukung tuan rumah. Rencananya duel Timnas U16 Indonesia versus Australia ini berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Senin dengan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menjadi juara turnamen ini, Anda harus mengalahkan tim terbaik, ucap Maloney. Jadi menurut saya, Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Mereka mendapatkan banyak dukungan dari pendukungnya. Kami menantikan untuk melawan mereka. Laga itu akan menjadi tantangan bagi kami. Itulah sebabnya kami di sini untuk bermain dan menghadapi tantangan tersebut, sambung pelatih berusia 52 tahun itu. Australia melaju ke semifinal ASEAN Cup U16 2024 dengan status juara grup C. Dari 3 pertandingan, Australia mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Pada laga terakhir di grup C, Australia sukses melumat Timor Leste dengan skor 12-0 di Stadion Manahan Solo. Sabtu sore, dia menambahkan bahwa Alexander Lech DKK tampil sempurna pada duel kontra Timor Leste. Kami tahu harus memenangi pertandingan, ujar mantan pelatih Malaysia U-Strip 23 itu seusai laga melawan Timor Leste. Harus memberikan gol yang bagus untuk memastikan diri lolos ke semifinal, itulah yang kami mainkan. Para pemain melakukan pekerjaan dengan baik dan disiplin, tutur Bradley John Maloney. Diakui Maloney, skuad Australia sudah mulai terbiasa dengan cuaca di Solo terutama ketika bermain pada sore hari.
Sulit untuk memainkan setiap pertandingan pada pukul 3 sore, kata mantan pemain Canberra FC itu. Saya pikir para pemain kami telah beradaptasi dengan baik dan mereka mendapatkan hasilnya sekarang. Jadi semoga pertandingan berikutnya adalah pukul 7.30 malam, sambungnya. Kini Australia akan memaksimalkan waktu yang singkat jelang bentrok melawan Garuda Asia. Jadi Indonesia mendapatkan istirahat 3 hari tetapi ini di luar kendali, tutur Maloney. Jadi kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, tutupnya. Timnas Indonesia membuat Jepang ketar-ketir. Pasukan Samurai Biru pun menanggap serius 2 pertemuan mereka kontra skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Jepang dan Timnas Indonesia, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diisi Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Jepang akan lebih dulu menantang tuan rumah Timnas Indonesia pada 14 November 2024. Sebelum gantian menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang, ujar Direktur Timnas Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) Masakuni Yamamoto, dinukil dari YouTube Harimau Malaya. Jepang baru sempat berhadapan dengan Timnas Indonesia pada awal tahun ini. Takefusa Kubodekaka berhasil mengalahkan skuad Garuda 3-1 di penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar. Masakuni Yamamoto mengungkapkan Jepang akan mendapatkan tantangan ketika menjadi tamu kontra Timnas Indonesia yang kemungkinan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat. Jadi pertandingan di Jakarta melawan Timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat menantang bagi kami, imbuh Masakuni Yamamoto. Masakuni Yamamoto tahu Timnas Jepang bakal menerima tekanan hebat dari puluhan ribu supporter Timnas Indonesia yang diperkirakan bakal memadati SUGBK. Kemudian kami tahu bahwa semangat pendukung Timnas Indonesia sangat bergairah. Itu juga sangat sulit bagi kami, ucap Masakuni Yamamoto. Kami juga tahu seberapa cepat Timnas Indonesia berkembang belakangan ini. Kami memprediksikan pertandingan yang sangat sulit dan menantang melawan Timnas Indonesia, ungkapnya. 4 pemain Indonesia yang punya lemparan ke dalam jarak jauh, 1 nama belum pernah dipanggil Timnas. Nama pertama di daftar ini tentu saja Pratama Arhan. Pemain yang namanya meroket di Piala AFF 2020 itu punya lemparan ke dalam yang sangat mematikan. Kemampuan ini yang membuat Pratama Arhan terkadang jadi solusi alternatif bagi Shin Tae-yong Timnas Indonesia mengalami kebuntuan. Sebab lemparan ke dalamnya nyaris selalu efektif. Ingat laga Timnas Indonesia versus Argentina pada Juni 2023. Ya, Emi Martinez, kiper La Albiceleste, baru terlihat bekerja saat lemparan ke dalam Pratama Arhan terjadi. Selain Pratama Arhan, Frendi juga punya kemampuan lemparan ke dalam yang oke. Menariknya, kedua pemain tersebut sama-sama pernah bermain di PSIS Semarang. Frendi merupakan pemain yang cukup berpengalaman di Liga 1. Ia juga pernah membela Dewa United. Kemampuan Frendi ini beberapa kali membantu timnya saat mengalami kebuntuan karena lemparan ke dalamnya sangat berbahaya. Frendi merupakan satu-satunya pemain di daftar ini yang belum pernah dipanggil ke tim nasional. Nama berikutnya adalah Robbie Darwish, pemain jebolan diklat Persib yang sempat dipinjamkan ke Dewa United. Kemampuan Robbie Darwish dalam melempar bola dengan jauh sudah terlihat sejak di Persib. Kemampuannya itu pun makin terasa seiring waktu.
Strategi lemparan ke dalam Robbie Darwish ini pernah dimanfaatkan Indra Syafri di Timnas Indonesia U-Strip 23. Saat itu Garuda Muda mengikuti Asian Games 2023 di Hangzhou. Piala AFF U-Strip 16 2024 yang sedang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, memunculkan sosok Fabio Aska Irawan. Pemain Timnas Indonesia U-Strip 16 asal Persija Jakarta. Fabio tiba-tiba mencuri perhatian dan dibanding-bandingkan dengan Pratama Arhan. Faktornya adalah kemampuan lemparan jauh. Dengan usia yang masih sangat muda, Fabio masih bisa terus mengasah kemampuannya, termasuk soal lemparan ke dalam. Terus berkembang Fabio. Unggahan di Instagram bikin Justin Hubner dan Ivar Jenner kena denda Rp81 juta. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan denda untuk Timnas Indonesia U-Strip 23. Ada 3 nama yang dapat denda, yakni Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Pelatih Shin Tae-yong dapat denda paling tinggi pada keputusan AFC itu. Shin Tae-yong didenda $7,500 AS atau sekitar Rp122 juta. Shin Tae-yong melanggar pasal 50 Kode Disiplin dan Etika AFC. Penyebabnya karena pelatih asal Korea Selatan itu menyindir wasit di Piala Asia U-Strip 23 2024. Selama konferensi pers pasca pertandingan, tergugat membuat komentar yang mempertanyakan kompetensi dan integritas wasit dan AFC, ujar AFC. Denda harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan ini disampaikan sesuai dengan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etika AFC, kata AFC. AFC juga mengganjar denda kepada 2 pemain Timnas Indonesia U-Strip 23, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Mereka dapat denda lantaran unggahan di media sosial Instagram. Justin Hubner dan Ivar Jenner didenda $5,000 AS atau sekitar Rp81 juta. Seperti diketahui, keduanya sempat membuat unggahan di media sosial Instagram usai Indonesia kalah dari Qatar di Piala Asia U-Strip 23. Tergugat membagikan konten di media sosial yang menghina dan mempertanyakan integritas hasil pertandingan itu sendiri, kompetisi, negara Qatar, Asosiasi Sepak Bola Qatar, dan atau AFC, ungkap AFC. Justin Hubner dan Ivar Jenner diberitahu bahwa pelanggaran berulang terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman yang lebih berat, tulis AFC. Timnas Indonesia U16 hadapi Australia di semifinal. Timnas Indonesia U-Strip 16 dipastikan hadapi Australia U-Strip 16 pada semifinal Piala AFF U-Strip 16 2024. Pertandingan akan digelar pada Senin (1 Juli 2024) malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Semifinal lainnya mempertemukan Vietnam dengan Thailand. Timnas Indonesia U-Strip 16 jadi tim pertama yang memastikan tiket lolos ke semifinal Piala AFF U-Strip 16. Berbekal 3 kemenangan, Mirsa DKK berstatus juara grup A. Dari grup B ada Vietnam yang mengoleksi 21 gol dari 3 laga dan 7 poin yang bersumber dari 2 kemenangan dan sekali imbang. Grup C, selain Australia, ada Thailand yang berstatus runner-up grup terbaik. Kamboja dan Laos gagal lolos karena perolehan poin dan selisih gol kalah dari Thailand. Ada 2 pertandingan yang digelar pada sore ini, Sabtu (29 Juni 2024) sore waktu Indonesia Barat, semuanya dari grup C. Thailand yang wajib menang dengan selisih 2 gol untuk lolos ke semifinal berhadapan dengan Malaysia. Hasilnya, meski tertinggal lebih dulu, Thailand sukses mengandaskan perlawanan Malaysia dengan skor 3-1. Thailand pun lolos sebagai runner-up grup terbaik. Australia juga menuai kemenangan. Tidak tanggung-tanggung, mereka menggilas Timor Leste dengan skor telak 12-0.
Timnas Indonesia tidak akan gentar, ayo dukung terus Timnas Garuda kita. Matthew Baker jadi mata-mata Timnas Indonesia U16 untuk ladeni Australia di semifinal Piala AFF U16 2024. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, bakal menggali informasi dari salah satu pemainnya, Matthew Baker, untuk memetakan kekuatan Australia U16 pada fase semifinal Piala AFF U16 2024. Matthew Baker bakal menjadi informan penting bagi Timnas Indonesia U16 untuk menghadapi Australia dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Senin pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Nova Arianto mengatakan sudah sempat berbincang singkat dengan Matthew Baker, pemain diaspora Timnas Indonesia U16 yang lahir di Australia. Dari perbincangan itu dia mendapat informasi jika ada beberapa pemain Australia U16 yang satu klub dengan Baker. Yang pertama, seperti yang diketahui, kami memiliki pemain Matthew Baker yang bermain untuk Melbourne City. Saya sempat bertanya kepada Matthew Baker bahwa ada sekitar 2 atau 3 pemain yang merupakan temannya di klub, kata Nova dalam konferensi pers. Apabila melihat identitas nama-nama pemain yang dimaksud, 3 penggawa Australia U16 yang berasal dari klub Melbourne City ialah John Tibenfield, kiper, Besian Kutlesi back, dan Jayden Nechovski back tengah. Nova mengatakan akan berusaha menggali informasi dari Matthew Baker soal keunggulan para pemain lawan. Menurutnya, ini jadi salah satu cara untuk mengantisipasi kekuatan tim asuhan Bradley Maloney. Tapi, memang jujur saya belum bertanya secara detail mengenai apa kelebihan mereka. Namun, saya akan mencoba menggali itu agar kami semakin tahu Timnas Australia U16 seperti apa, ujar Nova. Dengan analisis semacam ini, Nova berharap skuad Garuda Muda bisa bermain lebih enjoy pada saat berjumpa Australia U16. Apalagi tidak ada target tinggi yang membebani para pemain di Piala AFF U16 2024. Menurut juru taktik berusia 44 tahun itu, yang terpenting ialah pemain bisa mendapatkan banyak pengalaman internasional. Ini sangat penting untuk membantu perkembangan mereka menuju level yang lebih tinggi. Harapannya pemain bisa fokus dan enjoy karena saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya harap pemain bisa menjalankan progresnya dengan baik, kata pelatih asal Semarang tersebut. Jika mengacu catatan statistik, Timnas Australia U16 bakal menjadi lawan yang mengerikan bagi Garuda Muda. Mereka punya catatan yang termasuk sempurna selama mengarungi fase penyisihan grup. Australia tercatat sebagai kontestan paling produktif di grup ini. Dengan menghasilkan 14 gol dari 3 laga, anak asuh Brad Maloney terhitung lebih unggul ketimbang Timnas Indonesia U16 yang mengukir 12 gol. Di sektor pertahanan juga tak kalah mentereng. Dari 3 pertandingan, Jayden Nechovski dan kawan-kawan sukses menjaga gawangnya tetap bersih dari kebobolan. Artinya, mereka selalu mengukir celaan shot pada fase ini.